kita udah lama nggak ngobrol kayak gini ya. Kamu sih nggak ada info kamu itu, maksudnya hilang tanpa jejak, nggak tahu sekarang baru ketemu lagi kita kan. Kadang tuh kadang-kadang kerinduan itu kan perlu perpisahan yang sedikit lama gitu. Kadang tuh aku rindu pas dulu kita awal ketemu loh bang, maksudnya ya kita ngobrol hal itu nggak jelas lah intinya, nggak tahu ngobrolin apa, nggak jelas. Tapi ya kita asik-asik aja gitu ya, intinya pertemuan pasti ada perpisahan Pasti. Dan itu yang namanya pertemuan itu juga itu masuk dalam skenario rancangan Tuhan juga menurut saya tuh. Karena emang kita nggak pernah memplaningkan untuk bertemu siapa dan kita berpisah dengan siapa kayak gitu kan. Kita nggak tahu, nggak akan pernah tahu. Nah, ini baru berbicara hal kecil, belum lagi hal besar. Kayak gitu. Padahal Nabi Muhammad bilang, barang siapa yang mengikuti cara hidup suatu kaum, dia bagian dari kaum itu. Begitu. Makanya hadis Nabi itu luar biasa kalau menurut saya bicara gitu. Dia menyangkut dengan kehidupan yang sekarang kalau kita jadi masalah fitnah. Ini kita kalau cuma berpikir singkat ya kayak fitnah. Aku datang ke kamu fitnah ngomongin dia. Padahal kan kalau kita kaitkan dengan kemajuan zaman sekarang seperti yang saya bilang tadi itu kan teknologi lewat media itu bisa jadi fitnah, dan itu luar biasa itu fitnahnya media itu. Dan gini bang, beberapa hari yang lalu tuh aku bacakan di Instagram itu bahwa ada intinya satu negara dia itu bikin matahari tiruan, dan ini yang bikin aku bingung, bikin aku khawatir juga ya. Jangan-jangan yang disebutkan nanti itu yang istilah matahari terbit dari barat, tapi nggak tahu juga ya. Bisa jadi orang kita nggak tahu. Bisa jadi Nabi bilang masalah matahari ini bukan matahari yang dia maksud itu ya. Dan ini bang, Dajjal itu kan dia kan dalam satu hari ya dia bisa keliling bumi itu berapa lupa ya. Intinya Dajjal itu mengitari bumi kan. Nah ini keren juga ini, dan mengamalkan juga kan pesawat. Apakah Dajjal itu naik pesawat nantinya, atau kan pesawat kan bisa kan dalam satu hari itu muter-muter bumi kan, dan itu nggak ada sekarang pesawat. Nah ini cuma pikiran diraku aja gitu loh, tapi yang nggak tahu juga sih. Ya Allah, Allah kembali lagi masalah itu. Memang bisa jadi intinya, ya kan? Tidak ada yang pasti. Untuk soal itu kan karena memang rahasia Tuhan ya. Mungkin kita hanya ya dapat gambaran sedikit, tapi kan yang tahu pasti memang Tuhan toh yang kuasa untuk hal itu. Bahkan Nabi sendiri pun tidak ada yang mengetahui, bahkan mau tidak ada malaikat pun yang mengetahui ya kan? Hanya dia yang tahu, dia yang pegang kuasa sih gitu. Kita cuma bisa menyerang, mempersiapkan intinya untuk hal itu. Belajar sejarah itu ada yang bilang semakin jauh kita melihat ke belakang, maka semakin jauh juga kita melihat ke depan. Kayak gitu, semakin jauh kita membaca sejarah, sebenarnya kita semakin jauh juga memandang ke depan itu. Ini kan tidak terlepas dari sejarah kan berulang-ulang sih bang, berulang-ulang ya. Contohnya kayak tren apa ya, musik lah, kayak tren musik sekarang kan
K-pop gitu kan, dulu kan udah sempat booming, terus pakaian pun fashion kan, dulu pernah zaman dulu, sekarang terulang kembali. Berputar-putar. Dajjal pun dulu pernah muncul. Iya. Nabi Muhammad kan pernah bertemu kan zaman dahulu itu sama Nabi Muhammad. Tapi nggak dibunuh karena Nabi Muhammad bilang, oh ini bukan aku yang harus, bukan beliau yang harus menyampaikan. Karena kan menurut alur skenario kan nanti kan Nabi Isa Imam Mahdi kan. Kita terlalu mengidolakan orang-orang luar. Sebenarnya konsepnya itu ya itu nggak bisa jelas sih sebenarnya. Itu konsep itu bagaimana mereka menjadikan mereka sebagai kiblat. Mereka sebagai kiblat dalam artian mereka lah yang pantas ditiru. Ikutilah ini, kami ini budaya maju, ya kan? Intinya yang damai, ya kan? Dan bahkan aku pernah baca, intinya ini K-pop ya, budaya K-pop itu dari pihak pemerintah sendiri, mereka itu ikut andil dalam penyebaran budaya K-pop itu. Iya, ini benar. Ini ya gitu yang pantas kalian manusiawi ibaratnya, tidak ada pertumpahan darah. Makanya mereka ibaratnya bisa saja tuh pakai bonekanya orang Islam kayak gitu untuk mencoreng nama baik Islam itu sendiri. Makanya sekarang orang melihat ibaratnya jenggot itu identik dengan kekerasan, ya kan? Karena memang Islam semuanya dia nggak bisa kan. Terus ya banyak macam lah, intinya dicoreng nama kita dulu biar kita ini dipandang oleh generasi di dunia ini. Iya, pada saat membicarakan Islam ya yang tidak kekerasan ya, yang tidak keras mana? Oh, yang sana ibaratnya orang itu ibaratnya mereka jangankan sama manusia, anjing aja dipelihara di rumah, dicium ibaratnya sama hewan, mereka lebih ya, ibaratnya lebih manusiawi untuk hewan kayak gitu. Itu kan bisa jadi suatu trik yang dimunculkan di depan media, ya kan, untuk mencari apa ya, ibaratnya itu mencari partisipan lah biar orang tuh berkiblat ke arah sana tanpa apa ibaratnya ya, intinya generasi yang muda ini yang ibaratnya mengenyam pendidikan hanya sebatas pendidikan berubah-ubah, bisa jadi ya intinya sesuai dengan perkembangan zaman ya kan. Pasti hal-hal yang diajarkan dalam pendidikan itu bisa dibentukkan sesuai dengan zaman. Terus kalau kita mikir jauh ya kan, jangan mikir yang sekarang ya kan. Sekarang sebenarnya udah kacau juga, tapi seenggaknya 10 tahun untuk generasi anak-anak kita lah nanti ya kan, anak cucu dan suami sama mereka itu generasi yang baru. Terus orang tuanya sebenarnya udah tercecoki di sininya, mereka udah memandang hal yang jelek gitu lah tentang sebut saja misalnya Islam yang dicoreng ya kan. Orang tuanya yang mengajarkan dia sejatinya dari awal sudah mendoktrin bahwa ini kurang baik gitu ya kan. Anaknya ditambah lagi dengan sekolah yang mungkin tidak diajarkan toleransi segala macam kayak gitu. Nah sudah mereka itu ini menarik masa intinya, tapi ini untuk jangka panjang.
Ini kan menarik masalah, ini kan soal menarik masalah kalau menurut gue. Ini kan ujung-ujungnya kan skenario nya kembali ke Dajjal nanti. Dajjal ini kan ibaratnya mencari kau untuk mengikuti dia. Dan untuk mengikuti dia kan harus lewat orang-orang ini kan pasti. Kaki tangan lah intinya kan. Dalam disebut saja bahasanya kaki tangan Dajjal ibaratnya. Kayak gitu. Intinya itu. Baru tiba nanti saya bisa turun ya, terus memahami saya. Ya itu kan yang cuma gambaran yang dikasih tahu kan untuk kita ya kan. Kayak gitu. Lewat pembodohan ini jangka panjang, kehancuran untuk jangka panjang itu lewat pembodohan, lupa sejarah, ya kan. Itu satu. Semakin kita lupa sejarah, semakin kita tidak cinta lagi dengan sejatinya kita yang sebenarnya. Kita ini udah bagus sebenarnya. Kita udah punya sopan santun, kita mau lebih budaya barat. Nggak ada budaya barat, nggak ada budaya. Oh, nggak ada budaya? Nggak ada. Apa budaya barat? Nggak ada. Siaran kalau orang bicara masalah budaya barat, apa budaya barat? Sopan santun tidak ada. Kita manggil orang tua kita dengan panggilan yang satu. Pak, orang barat panggil namanya sama kayak dia manggil teman. Terus ada istilahnya yang macam-macam, kembali lagi ke daerah nanti berjalan menunggu di depan orang tua segala macam, duduk yang sopan. Masalah sopan santun, masalah akhlak lagi di situ. Kita udah punya itu, tapi nanti kita akan membenci itu, dianggap kulot. Sopan santun dianggap kulot. Sekarang orang kalau nggak ada anjingnya, nggak ada anjir, ngentot dalam berbicara, nggak gaul. Bahasa-bahasa seperti itu dianggap gaul sekarang. Nah ini kan salah satu contoh. Bagi kisah Ini kan orang barat ini yang pakai fucking ibaratnya untuk menceritakan, untuk menggambarkan hal-hal yang biasa aja. Tapi kayak kesannya bagus. You're so fucking beautiful. You're so fucking smart. Padahal fucking ini kan kata-kata kasar ini. Nah sama aja ya Indonesia ini anjir. Jadi anjing lu gitu. Nah itu dianggap udah biasa aja, kayak orang udah nggak tersinggung lagi dengan kata anjing. Padahal ini luar biasa kasarnya. Nah itulah kita meniru, intinya itu kita mengadaptasi gaya mereka, segala hal. Mereka itu akan menguasai segala hal. Dari mulai bahasa akan kita ikuti, gaya hidupnya kita ikuti, berpakaian, musik, selera, makanan. Jadilah kita seperti mereka. Kita udah kehilangan jati diri. Kayak gitu. Mereka pintar untuk merekrut jangka panjang. Sebenarnya. Nah apa yang mereka lakukan pada masa dulu sebenarnya untuk ke depan nanti, makanya kita harus belajar sejarah itu. Karena sejarah itu sudah dimulai dari awal itu sebenarnya untuk endingnya tujuannya. Tapi orang-orang yang peka saja yang paham, yang terangsang hatinya. Dilihat secara langsung emang nggak bakal berefek, tapi bukan masalah itu. Jangan ke depan efeknya ke depan. Emang nggak drastis itu, tapi itu sesuatu hal yang tertanam udah dalam diri, itu udah menjadi diri orang itu nanti. Memang itu untuk jangka panjang, tapi kalau dia udah menjadi itu ya udah itu dia gitu. Ibarat pepatah buah tidak jauh dari pohon, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kan. Nah kalau misalnya orang tuanya udah dari orang tuanya misalnya kan, dalam kata mereka sudah membenci, sudah ada hal yang dibenci, pasti dia akan mengajarkan ke bawahnya, ini yang patut kamu benci, ini yang patut kamu lakukan. Ya kan kita kan diajarin itu oleh orang tua ya kan.
ngomong yang sopan kayak gitu diajarin tuh. Nah besok 10 tahun 20 tahun ke depan mungkin orang tua udah gak mengajarkan itu lagi ke anak. Karena apa? Karena udah dianggap biasa. Ini orang tuanya udah dianggap sebagai teman aja bersikap dengan Adabnya hilang. adab itu hilang gitu loh semua. Hilang. Susul adab gitu. Jadi ya kita ini kembali ke zaman dulu gitu kan. Zaman gak ada adab, gak ada alam ya kan. Saya kita gak tahu. Dan kemungkinan Tapi itu sasarannya tepat. nah, Gitu. kemungkinan berarti manusia itu bakalan hancur oleh manusia itu sendiri ya, dalam artian dengan teknologinya sendiri kan. Iya. Memang unik. Memang unik. Hidup itu lucu kalau dipikir-pikir. Tapi kalau kita berpikir secara Luas. global ya kan, Ah, kalau untuk hanya berpikir kita nggak ada lucu-lucunya ini. Hidup ini penderitaan bisa jadi. Coba kita pikir secara luas, hidup itu lucu.